Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita sehari ini untuk mulai mengerti. Tidak ada berkat yang Tuhan curahkan untuk kita yang hanya untuk kita sendiri. Tetapi selalu Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Beri kami hati yang minta berkat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal 12, ayat 1 dan 2. Kejadian 12, ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Itulah firman Tuhan yang saya katakan tadi. Ya. Seringkali kita katakan, Tuhan jadikan saya berkat, maksudnya rohani. Tidak, saudara sekalian. Kalau sudah memperhatikan di sini firman Tuhan,
Saya ingin mengajak saudara hitung-hitungan sekarang. Mari kita baca pasal 14. Pasal 14 ayatnya yang ke 14. Pasal 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dari mana saya menghitungnya? Mandor ternaknya itu 318. Kalau satu mandor membawakan 10 gembala ternak, maka itu menjadi sama dengan 3.180 orang. Kalau setiap orang itu tadi punya anak, tidak mungkin punya anak cuma satu, mungkin 2 atau 3. Jadi jumlahnya orang yang makan dari usaha dan bisnis Abraham sama dengan kurang lebih 20.000 orang. So lihat, nyata makan, minum, dan hidup dari usaha atau bisnisnya Abraham. Oleh sebab itu saya menantang saudara sekalian yang kaya raya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah membuat saudara kaya raya sendirian. Tapi selalu firman Tuhan ini harus terjadi dalam kehidupan kita semua, saudara sekalian. Dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa. Mari kita lihat pasal 13 ayat 2. Buktinya, ketika Abraham sudah bertindak, dia pindah ke tempat yang kemana Tuhan arahkan kakinya. Dari pasal 13 ayat 2, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi saya mengajak kita semua sekarang untuk mulai mengerti prinsip ini. Kalau Tuhan berkati kita, misalnya, berkati tidak harus dengan uang. Tuhan beri kepada saudara gelar tinggi, Tuhan beri kepada saudara pangkat tinggi, posisi tinggi, maka tujuan Tuhan ialah untuk supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saya kenal di sini dengan seseorang yang kemudian dari pangkat rendah kemudian sampai menjadi pangkat tinggi, kemudian kuliah sampai dapat gelar S2 dalam bidang hukum, dan saya mendengar sendiri bagaimana dia begitu banyak menjadi berkat untuk orang-orang lain yang buta hukum. Itu tujuan Tuhan untuk kita. Mari kita sadari. Dan kalau memang sudah diberkati secara keuangan, ingat itu baik-baik. Di sini berapa? 20.000 orang yang makan dari hasil ternak, pertanian, dan kekayaan Abraham. Jadi dari situlah kemudian mengapa Tuhan semakin memberkati Abraham secara luar biasa. Ya. Selain dia diberkati, dia Tuhan beri bonus umur 55 tahun, saudara sekalian. Umur Abraham itu 175 tahun. Waktu itu dia sudah termasuk yang di-courting umurnya karena kejahatan manusia. Nanti saya akan baca dalam Kejadian pasal 6. Tetapi Tuhan tambahkan kepadanya umur sampai melewati batas 120, tambah 55 menjadi 175 tahun. Supaya dia cukup waktu untuk dia menjadi berkat besar bagi banyak orang.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Engkau menolong kami semua supaya kami betul-betul mengerti bahwa Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi berkat dan menjadi berkat secara nyata, secara konkret untuk orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.